Ibu ini, ya, teman-teman menanyakan terus bagaimana perkembangan kasus adanya pembunuhan terhadap salah satu pegawai TV nasional, ya. Agar tidak menimbulkan persepsi dan berbagai macam isu yang berkembang. Hari ini saya akan menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap meninggalnya YP di lokasi yang sudah kita ketahui. Ada beberapa analisa yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hasil penyelidikan. Yang pertama adalah tentang masalah TKP, hasilnya seperti apa nanti. Kemudian yang kedua adalah hasil dari lapor. Yang ketiga hasil dari kedokteran forensik. Yang keempat nanti akan saya sampaikan hasil analisa CDR. Terus kemudian yang kelima adalah hasil pemeriksaan para saksi. Hadir di sini yang melakukan otopsi terhadap korban. Secara singkat dapat saya sampaikan bahwa yang pertama tidak terdapat luka lain. Tidak terdapat luka lain kecuali luka di dada dan di leher. Kecuali luka di dada dan di leher, tidak ada luka lain baik lecet maupun akibat benturan benda tumpul. Nanti dijelaskan oleh dokter. Kemudian jenazah yang diperiksa hasilnya diperkirakan meninggal 2 atau 3 hari sebelum pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 10 setelah korban ditemukan, dan kemudian analisa motor ditemukan itu tanggal 7 atau malam atau dini hari jam tanggal 8, 2 atau 3 hari, kurang lebih nyambung dengan hasil pemeriksaan forensik dengan pemeriksaan di TKP. Rekan, setelah korban tidak ada TKP, tidak ada sidik jari, tidak ada swab lain, barang tidak ada yang hilang, motor tidak hilang, semuanya tidak hilang. Kemudian posisi korban seperti itu, hasil lapornya seperti itu, hasil kedokteran forensiknya tadi sudah saya sampaikan. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan pisau, dari mana datangnya pisau gitu. Pisau adalah alat yang diduga kuat untuk melukai. Dari mana datangnya pisau ini? Kemudian kita masuk kepada bukti pendukung. Yang pertama adalah CCTV di Edge Hardware yang ada di Rempoa. Pisau tersebut memiliki merek khas khusus. Kemudian penyidik melakukan penyelusuran dari mana datangnya pisau ini. Yang menjual hanya toko itu. Hanya toko itu. Ini setelah itu sebentar ini kami tampilkan screenshot saja hasil daripada CCTV yang ada di Edge Hardware. Mungkin ini bisa kami ceritakan sebagai berikut. Pada pukul kurang lebih jam 14.20, 14.21, saya masuk dulu ya, balik dulu supaya nggak bingung. Ke pisau. Pisau dari mana datangnya, punya merek khusus, adanya di Edge Hardware. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Ada berapa banyak pisau yang laku jenis ini? 1 minggu terakhir hasil pemeriksaan hanya 1 pisau yang laku transaksinya. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu. Kemudian lakukan CCTV. Dicek CCTV-nya, kemudian didapatkan fakta bahwa yang membeli pisau itu adalah korban sendiri. CCTV-nya ada, bisa dilihat. Ini sebagai contoh saja kami ambilkan bukti pendukung. Nah, tahan dulu lah, foto-foto dulu. TKP dari keterangan yang lain dan bukti petunjuk yang lain, maka penyidik sampai saat ini berkesimpulan bahwa yang bersangkutan diduga kuat melakukan bunuh diri. Lalu bagaimana? Apakah ini perkaranya? Tidak, kami tetap membuka diri kalau memang ada informasi dan lain sebagainya. Tetapi fakta yang kami himpun dari pemeriksaan di TKP, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi, dari keterangan ahli, dari bukti pendukung, dan juga dokumen-dokumen yang lain, maka kami berkesimpulan diduga kuat, bahasanya ya, diduga kuat yang bersangkutan melakukan